Pernah nggak lu ngerasain perasaan aneh pas lu tuh lagi di toilet? Entah tiba-tiba kayak suasananya berubah, entah tiba-tiba ngerasa takut banget. Apalagi pas lu lagi cuci muka atau lu lagi sampoan. Biasanya pas lu nutup mata tuh perasaan nggak aneh tuh. Pengen buru-buru atau apapun itulah, sering gue juga. Nah, di sini gue bakal bahas beberapa sosok hantu yang emang suka muncul di WC atau di toilet. Oke, sosok yang pertama itu namanya hantu cermin alias Bloody Mary. Bagi kalian yang di WC atau di toiletnya tuh ada cermin, nah biasanya hantu ini tuh suka muncul. Nah, Bloody Mary sendiri emang dikenal banyak orang, katanya emang hantu ini tuh suka banget muncul di kamar mandi kalian, alias di cermin kamar mandi kalian. Ya, katanya sih ada beberapa ritual juga yang bikin si hantu ini tuh muncul. Menurut beberapa orang sih katanya Bloody Mary ini tuh suka munculnya tuh entah sebagai mayat, entah jadi nenek-nenek, ataupun jadi dia tuh bisa jadi hantu yang baik, bisa juga jadi hantu yang jahat. Nah, menurut beberapa cerita sih ketika lu bercermin, abis itu lu sebut namanya Bloody Mary 3 kali. Nah, katanya sih siapa aja yang ngeliat diri dia di cermin, dia tuh bakal keluar dan bakal ngejar diri lu sampai lu tuh mati. Katanya sih. Ya, pokoknya sih saran dari gua ketika lu bercermin di WC, jangan pernah nginget yang namanya Bloody Mary. Entah lu emang nggak sengaja ngucap atau ngucap di dalam pikiran. Pas lu ngaca, ntar tiba-tiba dia muncul, pada akhirnya dia bakal ngebunuh lu, bakal ngejar lu sampai lu mati. Ya intinya sih jangan terlalu lama bercermin lah kalau lu lagi di WC, saran gua. Oke, selanjutnya tuh ada yang namanya hantu Akamanto. Akamanto sendiri adalah sosok hantu yang emang seneng banget hidup di toilet. Nah, hantu ini tuh punya wujud yang kayak manusia, terus pakaiannya tuh dia pakai jubah merah sekaligus topeng warna putih. Targetnya Akamanto sendiri sih lebih banyak ke cewek ya. Nah, ketika lu bertemu dengan si Akamanto ini, dia bakal ngasih pertanyaan tentang warna. Nah, jadi dia tuh ngasih pertanyaan, lu milih biru atau warna merah katanya. Nah, kalau jawaban lu merah, seketika leher lu tuh bakal dipotong sampai ya emang bercucuran dengan warna merah. Nah, kalau jawaban lu itu biru, dia di sini tuh dia bakalan ngecekik lu tuh sampai muka lu tuh berubah jadi warna biru. Nah, beberapa orang sih nyaranin mendingan lu cari warna yang lain di antara merah sama biru. Dan warna yang paling aman katanya sih warna kuning. Dengan warna itu dia tuh gak bakalan ngebunuh lu. Nah, tapi ketika lu emang jawab kuning, nah seketika dia tuh membenamkan wajah lu tuh ke kotoran yang lu keluarin. Aduh, ya aman sih aman, cuman nah gimana kalau lu tuh belum berak gitu, lu ke WC cuman kencing doang. Ya tinggal lu pikirin warna apa aja sih yang sesuai sama situasi di toilet lu. Ya kuning sih aman, cuman muka lu kena tai lu sendiri. Aduh. Hantu selanjutnya namanya Zigu yang berasal dari Cina. Nah, sosok Zigu sendirinya tuh dia tuh emang bisa dibilang cewek yang cantik banget, dan karena kecantikannya juga akhirnya dia dibunuh dan jasadnya tuh dimasukin ke dalam toilet. Nah, katanya sih kalau ada cewek cantik masuk ke toilet dan si Zigu ini tuh ngeliat kecantikan dia, muka si Zigu ini tuh bakalan berubah drastis jadi menyeramkan gitu lah, jadi serem lah. Nah, tapi sosok Zigu ini sendiri tuh dia nggak ngebunuh manusia, tapi dia tuh lebih ke sosok yang yang nakut-nakutin lah dengan berteriak, nangis, habis itu segala macam lah. Oh iya, sosok Zigu ini tuh pas sebelum dibunuh katanya dia tuh emang tipe orang yang ngalamin sakit-sakitan mulu lah dari hidupnya tuh. Nah, walaupun dia udah jadi hantu, nah pas lu ngedengerin dia nangis, katanya sih lu sendiri bisa ngerasain gimana rasanya pas dia tuh disiksa sampai mati. Ya mungkin kalau di Indonesia lebih ke malam-malam lu lagi di WC ngedengerin ada cewek nangis, kita mah kabur. Walaupun berak belum selesai, kencing belum selesai, dipercepat pasti langsung kabur. Pengalaman gua. Selanjutnya ada yang namanya hantu Akaname. Akaname sendiri adalah sosok hantu yang emang suka muncul di toilet yang kotor. Untuk sosoknya sendiri, tubuh dia tuh warna hijau, rambutnya hitam, habis itu matanya kayak reptil. Bukan ini. Nah, kebiasaan hantu ini tuh dia suka muncul dan nakutin siapa aja yang ngebiarin ruangan toilet itu jadi kotor banget. Katanya sih kalau dia ngemuk, lidah dia yang super panjang tuh bakalan ngejelatin full tubuh lu gitu. Dan dampaknya sendiri bisa ngakibatin lu tuh meninggal dunia. Karena lidah si Akamane itu punya sejenis racun yang bisa ngeinfeksi siapa aja yang buang sampah sembarangan lah pokoknya. Jadi pokoknya siapa aja yang bikin toilet jadi kotor, siapa aja yang ngebuang sampah sembarangan di toilet, hantu ini tuh bakalan muncul. Ya mending sekarang lu rajin bersihin toilet dah biar dia gak muncul. Atau lu tuh tipe orang bejat yang pengen dijelatin tubuhnya, gila sih. Ada aja fetis lu.
Selanjutnya ada yang namanya jin. Jin sama hantu bisa dibilang beda, bisa dibilang enggak. Ya ini sih biar gampang ngelompokinnya aja sih. Jadi ya untuk dicerita ini, anggap jin itu adalah hantu lah. Nah kalau di toilet itu biasanya pasti ada yang namanya jin jahat, yang biasanya tuh suka banget menghuni tempat-tempat kosong kayak contoh toilet lah. Nah jin ini sendiri kan emang di Indonesia udah banyak kali yang tahu kalau sosok ini tuh bisa jadi siapa aja, bisa jadi segala macam, yang bikin lo itu bingung, gak bisa bedain gitu. Nah contoh aja kalau lo di toilet sendiri nih, tiba-tiba ada orang yang memanggil lo. Nah itu bisa jadi juga perbuatan jin. Ya di sini sih gimana ya? Ya pokoknya setiap lo mau masuk WC, biasain baca doa menurut kepercayaan lo masing-masing. Ya biar misalkan kalau lo misal nggak baca doa nih, lo masuk segala macam, tiba-tiba si jin ini tuh ngeganggu lu segala macem, ya lu gak mau kan tiba-tiba pas buka pintu lu lari sekenceng-kencengnya teriak-teriakan. Selanjutnya ada yang namanya hantu Noperabo. Entah gue bener atau enggak, bodo amat lah. Katanya sih hantu ini tuh punya wajah yang datar dan suka melompat-lompat. Atau apa ya, katanya dia tuh lebih suka tiba-tiba melongok pas lu tuh lagi di WC. Nah tujuan utama si hantu Noperabo ini katanya sih cuman emang buat nakut-nakutin doang. Ngebuat lu teriak karena kaget tiba-tiba, ngebuat lu takut karena penampakan mukanya yang emang bisa dibilang gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut, segalanya lah. Ya bisa dibilang katanya sih hantu ini tuh suka banget muncul di toilet rumah lu sendiri. Terakhir ada yang namanya hantu Hanakosan. Bisa dibilang udah terkenal banget sih, dan jujur banyak banget versi dari cerita Hanako ini. Ada yang bilang katanya Hanako ini tuh gadis kecil yang dibunuh di WC lah. Ada juga yang bilang katanya bahwa dia dibully segala macam sampai akhirnya dibunuh diri di WC lah. Banyak sih. Ya pokoknya banyak lah ceritanya. Dan hantu ini sendiri lebih ke hantu sekolah nih ya, karena katanya dia lebih suka entah nakut-nakutin anak kecil lah, entah cuman sekedar ngeganggu doang lah. Tapi katanya sih dipercaya kalau emang lu nantangin si Hanako ini, Hanako sendiri bisa ngebuat lu tuh kecelakaan. Ya karena banyak banget cerita, jadi gue pusing mau ngambil yang mana. Well, segitu aja sih menurut gue, karena jujur masih banyak banget sumpah. Dari yang gue cari-cari jujur banyak banget yang namanya hantu toilet itu. Ya pokoknya sih intinya setiap WC, setiap toilet itu tuh ada penunggunya lah pasti. Entah lu punya cerita sendiri versi hantunya tuh kayak gimana, itu bebas. Yang penting pokoknya setiap WC itu ada lah, mau di rumah, mau di sekolah, apapun itu yang penting ada pasti. Ya saran dari gua sih, kalau lu ke WC jangan lupa baca doa, sisanya jangan mudah ketakutan lah. Semakin lu ketakutan mereka semakin seneng lah. Tapi ya kalau lu nantangin juga mereka malah makin marah, gimana dong? Atau gimana ya, lu tiba-tiba malam bangun tanpa sebab, habis itu lu ke WC, sisanya malah lu ketemu sama mereka. Lu yang lagi adem-adem gitu kan, lagi kencing jam tengah malam, habis itu ngerasain perasaan yang gak enak. Pada akhirnya lu yang lagi kencing itu malah dipercepat kencingnya tuh, malah kayak buru-buru segala macem lah. Ya gua tahu karena gua juga ngerasain sih. Udah maksain biar udah cepet, udah putusin. Udah gitu, udah cepet ngebanjurnya cepet banget, sisanya lari. Itu pengalaman gua lah. Ya pada akhirnya kayak gimana? Lu mending milih hantu yang kayak gimana nih yang muncul di rumah lu?